Shalom. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi ya bersama Kak Ina dan Kak Silvi. Semuanya sudah siap mau ibadah kan? Nah, sebelum itu kita harus siapkan dulu apa aja Kak Silvi? Pertama yang penting Alkitab. Kedua persembahan. Ketiga Alat tulis ya Kak? iya benar banget. Mama Papa boleh diajak ya Kak? Boleh dong. Harus. Biar Mama nggak Papa, sepi. adik sama kakak. Dan jangan lupa ikut ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Mari sebelum itu kita bersaat teduh dulu. Ya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Berdiri semua ya. Adik-adik, semuanya tutup mata, tangannya dilipat, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh kembali datang. Bapa, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan urapi kami, agar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan menunjukkan cinta kita ke Tuhan dengan memuji Tuhan. Apa ya Kak lagunya? I love you Jesus, yang akan dilanjutkan dengan bahasa Jawa. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Apa itu Kak Ina? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Masih tetap berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, 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 berbuah, 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 berbuah.
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Duduk yang baik dan rapi, nggak boleh ganggu-ganggu adiknya yang lagi duduk sama adik dan kakaknya, ya. Duduk sama mama papa yang rapi. Hari ini tema kita adalah Roh Tuhan ada padaku. Dan bacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik masih ingat nggak cerita tentang kematian Tuhan Yesus? Saat itu murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih. Karena apa? Karena guru mereka yang selama ini bersama-sama dengan mereka, yang selalu menolong banyak orang, itu mati. Dan mati di kayu salib, disiksa. Itu sangat membuat mereka sangat sedih dan tidak bisa berkata-kata apa lagi yang diharapkan. Namun mereka sungguh bersukacita karena pada hari yang ketiga mereka mendengar dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Wah, ya, pada saat itu adik-adik mereka pasti sangat senang. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka bisa berkumpul lagi bersama guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan pergi bersama-sama mereka kemana-mana untuk memberitakan firman, untuk menolong orang sakit. Mereka berpikir seperti itu. Namun adik-adik tahu, ketika 40 hari setelah kematian Tuhan Yesus membawa mereka ke sebuah bukit, Bukit Zaitun. Ada apa ya di bukit itu? Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid pergi ke sana. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Itu sungguh membuat murid-murid sangat terkejut. Karena ternyata Tuhan Yesus akan apa? Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka kembali. Wah, sudah ketemu, ditinggal lagi adik-adik. Ya, di tempat itu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tapi ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, murid-murid tidak merasa sedih lagi. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Padahal kan berpisah sama Tuhan Yesus. Kenapa mereka nggak sedih? Ternyata Tuhan Yesus berjanji pada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong. Wah, menggantikan Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, siapa penolong itu? Penolong yang Tuhan janjikan adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah sendiri. Nah, di mana sih Roh Kudus ini tinggal? Roh Kudus tinggal di mana?
di dalam diri kita semua, di dalam diri adik-adik, di dalam diri kakak layan, di dalam diri mama papa, kita semua anak-anak Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik selama ini sudah berbuat baik apa belum? Udah mengerti belum caranya berbuat baik? Nah, contohnya apa? Berbuat baik satu apa? Tidak malas bangun pagi. Benar. Siapa yang masih malas bangun pagi? Siapa yang kalau pagi selalu dibangunin mama pakai teriak-teriak sampai 3 kali baru bangun? Nah, itu perbuatan Roh Kudus bukan? Bukan. Coba contoh apa lagi? Rajin beribadah, seperti adik-adik yang adik-adik lakukan saat ini, beribadah online. Rajin apa? Berdoa, benar. Setiap melakukan sesuatu, setiap bangun tidur, setiap mau makan, adik-adik berdoa kan? Nah, itu berarti ada Roh Kudus dalam diri adik-adik. Nah, tidak malas belajar, ya? Nggak perlu mama itu harus marah-marah adik-adik untuk belajar. Nggak perlu, karena adik-adik udah tahu waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya nonton TV. Adik-adik sudah tahu harus bertanggung jawab. Itu pekerjaan Roh Kudus, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Apalagi adik-adik tidak suka bertengkar, ya, nggak suka cengeng. Nah, siapa yang masih suka cengeng di sini? Ya, nggak cengeng. Lalu apa lagi? Sayang sama adik, sayang sama papa mama, sama kakak, om tante, oma opa, ya, mau bantu pekerjaan di rumah, ya adik-adik ya. Itu adalah contoh-contoh hidup adik-adik yang dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, minggu kemarin kita mendengar cerita bahwa Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak berbuat dosa. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak berkenan dan akan menghukum umatnya. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan pada saat itu adalah apa? Wabah belalang yang menghancurkan seluruh tanaman umat Israel. Namun, Tuhan tetap mengasihi umatnya dan menginginkan umatnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jika kita mau bertobat, lalu taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berjanji memberikan Roh-Nya ke dalam hidup kita semua. Seperti cerita hari ini, yuk adik-adik kita membuka hati kita untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak hidup egois dan maunya sendiri, tetapi biarlah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita memimpin hidup kita. Bagaimana sih supaya kita peka akan pimpinan Roh Kudus? Siapa yang tahu adik-adik? Kita harus rajin berdoa. Berdoa itu apa sih? Ngobrol sama Tuhan Yesus. Apa aja yang ingin adik-adik katakan, ya kan? Yang mungkin adik-adik inginkan, adik-adik boleh ngomong dalam doa. Tuhan senang dengan anak-anak yang suka berdoa. Membaca firman Tuhan itu penting, karena di sana ada janji-janji Tuhan yang adik-adik tahu. Adik-adik, setiap hari kita harus terus berhubungan dengan Tuhan Yesus, ya. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita berdoa, selalu berdoa. Bersama mama papa juga boleh, nggak berdoa sendiri, bersama-sama ya. Tuhan senang dengan keluarga yang selalu berdoa. Adik-adik, jika Roh Tuhan ada pada kita, maka hidup kita senantiasa bebas dari rasa apa? Rasa takut, rasa khawatir, nggak suka iri hati, nggak suka benci, ya. Yang ada adalah apa? Hati kita dipenuhi sukacita, hati kita dipenuhi damai sejahtera, dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Karena dilihat, wah ini anak manis banget, baik banget. Nah
Nah, Tuhan senang dengan anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itu sama dengan artinya sama ya adik-adik, dengan adik-adik tuh menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan buat sekeliling adik-adik semua. Ayo adik-adik, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Untuk rendah hati dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Janji loh ya, mulai sekarang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kak Seli akhiri firman Tuhan hari ini, dan mari kita berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun melalui ibadah online. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, dalam mengatur masyarakat dalam masa pandemi corona ini. Tuhan Yesus, biarlah Pak Jokowi diberikan hikmat untuk bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan mau mendengar Tuhan, sehingga pandemi corona ini boleh berlalu Tuhan Yesus, dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama di dalam gereja. Tuhan, kami juga berdoa buat para orang tua dan anak-anak. Tuhan, jaga mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus, agar mereka selalu Tuhan memuji muliakan nama Tuhan dalam sukacita Tuhan Yesus. Dan mereka juga boleh berdoa buat orang-orang saat ini yang sedang sakit, juga buat para medis Tuhan Yesus yang setia dan sabar. Berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan untuk melalui musim ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah berikan, berkati dan sertai kami semua. Kami serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasih yang mulia kudus, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya ya, adik-adik ada tugas ya Kak ya? Betul Kak Ina. Apa sih tugasnya? Itu kita membantu orang tua untuk beresin mainan, terus nyapu. Selain itu, Tempat tidurnya udah diberesin belum ya? Jadi tugasnya minggu ini adalah kita bantu orang tua, bisa dengan menyapu, cuci piring. Nah, banyak hal yang bisa dibantu. Terus jangan lupa difoto dan dikirim kemana Kak Ina? ke grup masing-masing. Nah, ditunggu ya. Jangan lupa ya. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Kita simpan di mana Kak? Persembahannya ditaruh di celengan ya adik-adik. Di celengan yang kapan hari adik-adik buat. Nah, sambil memberikan persembahan, kita sambil memuji nama Tuhan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam ibadah minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, Like dan share. sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.